Jamaah rahimakumullah, perintah untuk meningkatkan ketakwaan tidak lain tujuannya untuk menambah keimanan. Tapi kita tahu sendiri, ada kalanya yang sesuatu yang bertambah pasti bisa berkurang. Hal itu berlaku juga dalam iman kita. Bisa jadi iman kita bertambah, bisa jadi iman kita berkurang. Tapi beruntunglah orang-orang yang merasa dirinya bahwa imannya selalu berkurang. Karena rasa kekurangan itu, ia selalu berusaha untuk memperbaikinya dan menambah keimanan. Namun merugilah mereka, orang-orang yang terlalu yakin akan imannya, terlalu percaya diri atas keimanan yang kuatnya. Ternyata dari kepercayaan itu dia jarang bermuhasabah untuk memperbaiki keimanannya. Oleh karena itu kita bisa melihat sebenarnya tidak apalah seandainya kita merasa bahwa diri kita bisa jadi terjerumus pada kekufuran, karena dengan rasa cemas itu kita berusaha untuk memperbaiki diri. Namun jangan sampai justru malah kita menuduh orang-orang lain yang terjerumus terhadap kekufuran. Begitulah Islam. Dalam Islam pun tidak apalah kita menuduh diri kita orang munafik, tapi jangan sampai kita menuduh orang lain termasuk orang-orang yang munafik. Menuduh diri sendiri munafik seperti sebagaimana kisah Hanzalah al-Usayyidi. Beliau ketika ditanya bertemu dengan Abu Bakar bagaimana kondisinya, Hanzalah menyampaikan keresahannya bahwa kondisinya selalu berubah-ubah perasaan. Bagaimana ketika berada dalam majelis Rasul, beliau merasa ketakwaan yang begitu tinggi, namun ketika keluar dari majelis bertemu dengan keluarganya, rasa ketakwaan itu hilang, langsung berubah seketika. Bertemu dengan keluarga langsung merasa riang dan hati gembira. Perubahan perasaan itu ternyata dirasakan juga oleh Abu Bakar. Lalu kedua sahabat itu bertemu mengadukan kepada Rasul. Dengan beraninya Hanzalah menyampaikan, "Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi orang munafik." Rasulullah mendengar tersebut langsung kaget, karena menurut beliau Hanzalah adalah seorang mukmin yang baik. Mengapa demikian? Lalu Hanzalah menjelaskan, "Ya Rasul, mengapa ketika aku berada dalam majelismu, aku selalu merasakan bagaimana dekatnya dengan Allah, selalu menangis dengan amalku, selalu merasa khusyuk untuk mendengarkanmu. Tapi kenapa setelah keluar dari majelismu bertemu dengan anak istri, hatiku merasa riang gembira, senang." Lalu Rasul SAW menjawab dengan demikian, "Demi Rabbmu yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalau kalian mau terus-menerus beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, sambil terus-terus mengingatnya, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan-jalan." Maksud Rasul adalah ketika kita memiliki perasaan yang berbeda, terkadang kita merasa khusyuk di dalam majelis, namun ketika di luar kekhusyuan itu hilang. Itu adalah hal yang dimaklumi, karena kita selaku manusia, seandainya perubahan perasaan tidak dirasakan, itu sama sudah seperti orang-orang yang selalu dinaungi malaikat kemanapun dia pergi. Kita adalah manusia biasa. Oleh karena itu tidak heran, ya sifat manusia, keimanannya ada kalanya naik, ada kalanya turun. Namun dari situ pelajarannya bukanlah kita petik dari naik dan turunnya keimanan. Namun kita lihat sahabat seorang Hanzalah dan Abu Bakar, mereka saja masih mencemaskan bahwa dirinya bisa saja terjerumus ke dalam kemunafikan. Padahal mereka adalah sahabat yang kualitasnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan sering dipuji-puji oleh Rasulullah SAW. Namun kualitas yang bagus tadi saja masih merasa bahwa dirinya kurang, padahal dalam kondisi yang mungkin imannya sedang lemah. Apalagi kita, jangan sampai kita terlalu merasa yakin dengan keimanan kita, karena rasa cemas itu justru malah bagus bagi kita agar kita selalu bisa memperbaiki keimanan kita. Jangan sampai justru malah sifat-sifat munafik ini yang entah mungkin kita tidak sadar, jangan-jangan ada pada hati-hati kita. Jamaah rahimakumullah, salah satu sifat munafik digambarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Di situ Allah berfirman, "Innal munafikin," sesungguhnya orang-orang munafik itulah
mereka yang yukhadi'unallah, mereka menipu Allah, wa huwa yukhadi'uhum, tapi Allah membalas tipuan mereka. Itu ciri-ciri orang munafik. Wa idza qamu ila shalah, dan ketika mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikannya dengan rasa malas. Itu ternyata ciri-ciri orang munafik. Yura'unan nas, ternyata dari salat itu orang-orang itu menjadikannya sebagai riya, untuk dipuji orang-orang. Wala yadhkuruna illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit saja. Mudzabdzabina baina dzalik, keresahan itu nanti akan dirasakan oleh orang-orang munafik, karena mereka itu seolah-olah dalam keadaan keraguan-raguan antara iman atau kufur. La ilaha ula, mereka itu tidak termasuk dari golongan orang-orang beriman. Wala ilaha ula juga, mereka pun tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk baginya. Oleh karena itu, itulah ciri-ciri orang munafik. Salah satunya, mereka adalah orang-orang yang sejatinya ada kekufuran dalam hatinya, namun ternyata mereka bersembunyi di balik topeng keimanan. Lantas orang-orang seperti itu sudah banyak berbuat dosa di dunia, nanti kelak dibawa dosa itu di akhirat. Tidak ada cara yang mampu menghapuskan dosa ketika sudah di akhirat, kecuali memang dosa-dosa itu harus dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, dan ingatlah bahwa kita harus waspada dengan sifat-sifat munafik, karena orang-orang yang sudah Allah cap sebagai orang-orang munafik, kelak nanti di akhirat akan diberikan tempat yang sangat buruk, bahkan siksaannya lebih kejam dibandingkan orang-orang musyrik. Allah berfirman dalam surat yang sama di ayat 145, innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti ditempatkan fid darkil asfali minan nar, di dalam neraka yang paling bawah. Tempatnya di neraka yang paling bawah. Begitulah tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang munafik ketika nanti akan dibersihkan di neraka. Mereka akan dikumpulkan di neraka. Ada orang-orang musyrik, ada orang-orang kafir, ada juga orang-orang munafik, ada juga mungkin orang-orang muslim yang hanya sedang dibersihkan di dalam neraka. Namun orang-orang muslim ini adalah orang-orang yang kelak nanti akan diselamatkan. Meskipun mereka sudah diberikan tanda oleh Allah berupa cahaya di wajahnya, namun tetap tubuh mereka akan dibakar oleh api neraka. Namun dibakarnya tubuh mereka itu tidak akan mempan pada mereka yang wajahnya bercahaya. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, innallaha harrama 'alan nar, sungguhnya Allah itu mengharamkan bagi neraka itu antakula min athari sujud, untuk membakar wajah-wajah yang bersujud. Jamaah rahimakumullah, ternyata kita sebenarnya harus banyak bersyukur ketika kita bisa bersujud, karena ternyata sujud adalah salah satu ibadah yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Nanti orang-orang yang bersujud, Allah berikan wajahnya cahaya, dan cahaya itulah yang akan menolong kita nanti ketika kita dibersihkan di dalam neraka. Namun ketahuilah para jamaah, ada 3 sebab orang-orang yang ada di akhirat kelak tidak bercahaya. Pertama adalah mereka orang-orang musyrik, yang kedua mereka orang-orang kafir dan murtad, dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Masya Allah, orang-orang munafik termasuk padahal secara keimanan mereka bersembunyi di balik topeng Islam, namun sejatinya ketika di yaumil hisab kelak di neraka tidak diberikan cahaya pada wajahnya, berarti termasuk orang-orang yang tidak akan ditolong di akhirat kelak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka daripada itu, dalam sebuah hadis Rasul pernah menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hambanya, yakni dengan diangkatnya mereka dari neraka. Allah memerintahkan pada para malaikat agar mengambil hamba-hambanya yang masih beribadah kepadanya. Mudah bagi para malaikat untuk membedakan mereka. Siapa yang akan diselamatkan? Mereka adalah orang-orang yang wajahnya bercahaya dikarenakan sujud yang sering mereka lakukan. Sujud bukanlah hanya sekedar menempelkan dahi di atas sajadah. Lebih daripada itu, sujud adalah kita memohon doa kepada yang ada di bumi, namun didengarkan oleh yang ada di langit.
keistimewaan sujud itulah yang menjadikan seseorang bisa diberikan wajah yang bercahaya sebagai syafaat nanti di yaumil qiyamah agar ditolong dari api neraka. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan rasa cemas agar selalu takut memperbaiki diri, dan semoga kita di yaumil qiyamah kelak dijauhkan dari konsekuensi sifat-sifat kita sebagai orang-orang yang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.